Satu, pengertian desain pembelajaran. Sebagai sistem, desain pembelajaran merupakan pengembangan sistem pembelajaran dan sistem pelaksanaan termasuk sarana serta prosedur untuk meningkatkan mutu belajar. 2. Model-model desain pembelajaran. Dalam desain pembelajaran dikenal beberapa model yang dikemukakan oleh para ahli. Secara umum, model desain pembelajaran dapat diklasifikasikan ke dalam model berorientasi kelas, model berorientasi sistem, model berorientasi produk, model berorientasi prosedural, dan model melingkar. Model berorientasi kelas biasanya ditunjukkan untuk mendesain pembelajaran level mikro atau kelas yang hanya dilakukan setiap 2 jam pelajaran atau lebih. Contohnya adalah model Azur. Satu lagi adalah model berorientasi sistem, yaitu model desain pembelajaran untuk menghasilkan suatu sistem pembelajaran yang cukupnya luas, seperti desain sistem suatu pelatihan, kurikulum sekolah, dan lain-lain. Contohnya adalah model ADDIE. Model berorientasi produk adalah model desain pembelajaran untuk menghasilkan suatu produk, biasanya media pembelajaran, misalnya video pembelajaran, multimedia pembelajaran, atau modul. Contoh modelnya adalah model Hanevin. Beberapa contoh dari model-model di atas akan diuraikan secara lebih jelas berikutnya ini. 1. Model Dick dan Carey. Salah satu model desain pembelajaran adalah model Dick dan Carey tahun 1985. Model ini termasuk ke dalam model prosedural. Langkah-langkah desain pembelajaran menurut Dick dan Carey adalah: 1. Mengidentifikasikan capaian pembelajaran. 2. Melaksanakan analisis pembelajaran. 3. Mengidentifikasikan tingkah laku, masukan, dan karakteristik siswa. 4. Merumuskan kemampuan akhir yang diharapkan. 5. Mengembangkan butir-butir teracuan patokan. Selanjutnya 6. Mengembangkan strategi pembelajaran. 7. Mengembangkan dan memilih materi pembelajaran. 8. Mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif. 9. Merevisi bahan pembelajaran. 10. Mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Model KIP. Model KIP termasuk ke dalam contoh model melingkar jika ditunjukkan dalam sebuah diagram. Secara singkat, menurut model ini terdapat beberapa langkah dalam penyusunan sebuah bahan ajar, yaitu: A. Menentukan tujuan dan daftar topik. B. Menganalisis karakteristik mahasiswa untuk siapa pembelajaran tersebut didesain. C. Menetapkan capaian pembelajaran yang ingin dicapai dengan syarat dampaknya dapat dijadikan tolak ukur perilaku mahasiswa.
D. Menentukan isi materi pembelajaran. E. Mengembangkan pra-penilaian atau penilaian awal. Untuk menentukan latar belakang mahasiswa dan pemberian level pengetahuan terhadap suatu topik. Model Aussure merupakan suatu model yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar atau KBM, atau disebut juga model berorientasi kelas. 4. Model. Ada satu model desain pembelajaran yang lebih sifatnya lebih generik atau model ID, Analysis, Design, Development, Implement, Evaluasi. ADIT muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Salah satu fungsi ID yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Model Hanafin dan Peck. Model Hanafin dan adalah model desain pengajaran yang terdiri daripada 3 fase, yaitu fase analisis keperluan, fase desain, fase pengembangan, dan implementasi. Dalam model ini, penilaian dan pengulangan perlu dijalankan dalam setiap fase. Model ini adalah model desain pembelajaran berorientasi produk. 6. Model pengembangan instruksional atau pengembangan MPI. Model pengembangan instruksional atau MPI terdiri dari 3 tahap, yaitu 1. Definisi, 2. Analisis dan pengembangan prototipe sistem, 3. Melaksanakan evaluasi formatif.